keberkatan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ini ya, topiknya ini ya, bagaimanakah Daud memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Ya, 2 Samuel 6. Pernah dengar nggak? Siapa yang pernah dengar? Daud mindahin tabut ke Yerusalem. Tuh, ya. Jadi di 2 Samuel 6 ayat 1, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari balik Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Ya. Jadi Daud mau merencanakan untuk memindahkan tabut Allah ya ke Yerusalem. Oke, lalu saat berikutnya, ya tuh, ya ayatnya tuh, saya merahin. Ya, jadi tabut Allah itu wujud perjanjian Tuhan atau wujud Tuhan, karena di atasnya itu ada tahta, di mana ada kerubim. Kerubim kan berarti malaikat yang 6 sayap itu ya, yang menjaga, yang di takhta Tuhan. Jadi itu artinya disitulah hadirat Tuhan. Oke? Nah, Daud mau pengen bawa itu ke dalam Yerusalem. Ya. Lalu di 2 Samuel 6 ayat 3, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Pakai kereta. Keretanya baru. Ya. Nggak ada mobil, pakai kereta jadinya. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Nyanyian, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, keluntung, dan celacap. Oke? Lalu 2 Samuel 6 ayat 6. Ya. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Jadi lembunya terkepleset. Ya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteladarannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Oke? Nah, sekarang rencana Daud pun gagal. Oke? Nggak berhasil toh? Ada yang mau jawab nggak? Kenapa gagal? Ayo, kenapa gagal? Tony, bisa jawab nggak? Atau siapa tuh? Saya nggak bisa lihat. Iya, mungkin itu kali, belum makan. Ya, belum makan, bener lu. Ya. Ayo, jadi kenapa gagal? Ada yang mau bilang nggak? Ayo, kenapa gagal? Saya mau tanya. Pokoknya nggak boleh Moses ngomong. Dia udah tahu soalnya. Ayo, kenapa gagal? Kenapa? Ayo dong. Kenapa? Gagal. Loh, dia kan bagus toh. Untuk tabut dibawa ke Yerusalem, masalahnya apa? Kan nggak ada masalah. Ya toh? Di Yerusalem kota damai. Tabut kan kehadirat Tuhan. Kenapa gagal? Kok takut jawabnya? Hah? Siapa tuh yang di situ? Panggil Ted. Ayo, Ardi mau jawab nggak? Kenapa gagal? Coba. Atau karena Uza? Atau karena lembu? Hah? Om Arif jawab, Om Arif. Ayo, Fu. Lu. Tamatan si Pentong sama GBI lu, ayo. Kasari mungkin jawab Kasari. Ya udah, oke gini. Sekarang saya tanya lagi yang lain. Hah? Karena pakai kekuatan sendiri, bukan? Pakai apa, Sar? Kekuatan sendiri dia tangannya.
Udah pinter lo ya. Sana tanya, bagaimana Daud memakai kekuatan sendiri? Ayo. Apa yang dia pakai? Nih ya. Di ayat tadi ayat 1, mengumpulkan pula semua orang pilihan. Jadi orang yang baik-baik loh. 30.000 orang. Ya, Sari ya, 30.000 orang. Ya, dia pilih sendiri. 30.000 orang. Oh, pokoknya begitu, oke? Yang kedua dia pakai apa lagi? Kereta yang baru. Oke? Lalu dia pakai apa lagi? Tari-tarian. Sekuat tenaga. Ya, tari-tarian. Lalu pakai apa lagi? Nyanyian. Oh, Ya toh? ritual itu semuanya ritual. Apa? Itu ritual yang dia pakai biasanya. Ya oke lah, pakai ya ritual. Kecapi, gambus, semua alat musik. Benar gak? Pakai lembu. 30.000 orang pilihan dipimpin oleh Daud, diikuti 30.000 orang. Terus pakai nyanyi-nyanyian, pakai alat musik, pakai tari-tarian. Saya waktu sharing gini gue ikut Pak John, nih KKR nih Pak John. Lu sama gak? Untuk bawa hadirat Tuhan. Roh Kudus, hadir, gitu toh. 30.000 orang, pilihan loh. Pakai lagu, pakai musik, pakai WL, pakai backup. Pakai WL-nya ya. Iya toh, makanya hadirat Tuhan toh. Bener gak? Untuk mindahin hadirat Tuhan datang toh. Iya, ini kan sekarang KKR. 30.000 orang. Pak John juga tahu 30. Wah, ada pemimpinnya namanya Daud. Kalau sekarang pemimpinnya beda. Oke? 30.000 orang, pilihan. Oke? Yang datang pilihan. Orang percaya. Terus pakai lagu. Pakai tari-tarian. Iya toh? Pakai alat musik. Pakai mobil baru. Ketawa loh. Oke? Gagal tuh. Ya, oke ya. Jadi itu rencana Daud tuh pakai begitu. Pakai 30.000 orang, pakai dia sendiri. Jadi nggak hanya pakai diri sendiri tuh Sari, pakai 30.000 orang lagi pendukungnya, pakai WL, pakai alat musik, pakai backup singer, pakai mobil baru, orang kayaknya datang juga, tahu nggak? Pendukungnya nggak salah kan ya Om ya, yang salah yang ngundang toh. Kalau udah kayak gitu. Terserah, pokoknya gagal, ya toh, gagal semua toh, nggak datang kok, nggak itu, murka segala enggak ya. Oke, nah lalu slide berikutnya ya. Di 2 Samuel 6 ayat 8. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Perez Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Ya, Daud marah dan takut. Tuh, takut. Tuh, ya toh? Takut. Pada takut. Ini hati-hati lu, serius lu, ini KKR. Oh, takut. Iya loh. Ya. Pada Tuhan. Lalu katanya bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Daud mikir, dia tahu gagal. Mending loh Daud tahu gagal. Kalau yang KKR kadang-kadang pikirannya dia nggak tahu tuh, ada Tuhan bangga juga nggak tahu tuh. Ya, lalu slide berikutnya. Jadi kenapa rencana Daud gagal? Ayo, kenapa? Kurangnya apa? Apa salah lagu? Apa salah WL-nya? Atau salah lembunya? Ngerti nggak? Atau salah keretanya yang baru tuh? Atau salah si Uza yang di sebelahnya? Ayo, kenapa?
Karena itu rencana dari Daud sendiri, bukan atas perkenan Tuhan. Oh gitu ya? Oh Tuhan nggak berkenan ke Yerusalem? Loh. Daud ingin dia diberkati untuk dapat berkat Tuhan, tapi pakai terms-nya Daud gitu. Dia pikir, oh ini terms yang bagus buat Tuhan gitu. Ya Sari, nih ya, betul. Lihat ya, lalu berikutnya 2 Samuel 6 ayat 10. Ya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Karena dia takut. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Ya. Jadi si Obed-Edom dapat tabutnya, dapat hadirat Tuhan. Dia berusaha enggak? Si Obed-Edom? Enggak. Dia ngapain? Si Obed-Edom gimana? Dia, menerima kedatangannya tabut Tuhan, cuma terima nah kedatangan iya, Tuhan cuman aja. terima tok. Cuman terima. Dia bersyafaat enggak? Dia janji pujian enggak? Dia punya 3.000 pendukung enggak? Dia punya kereta baru enggak? Dia punya WL enggak Ibu Olga? Obed-Edom cuma terima tok. Dapat tuh. Tahu bedanya? Ya? Nah. Lalu berikutnya, apa yang terjadi? 2 Samuel 6 ayat 11. Ya, ada tuh ya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan sisi rumahnya. Diberkatin. Terus menerus. Gitu. Hah? Cuma nerima, terus gimana? Ya udah terima terus. Tabutnya terus di rumah dia. Ya udah, terus diberkati. Enggak, Pak? Nggak disebut tuh Obed-Edom bikin altar atau apa. Altar datang sendiri. Oh dia bikin sel group. Enggak. Itu hanya datang sendiri gitu loh. Enggak, Pak? Obed-Edom, dia cuma nerima. Lalu apa? Lihat ya. Dan dia pun tahu ya, Sari ya, Daud gagal ya. Sari tahu nggak kenapa sekarang belakangan akhirnya Daud berhasil? Dia ngelihat Obed-Edom kaget. kok Hah? gitu? Obed-Edom siapa sih? Mungkin mikirnya gitu. Obed-Edom bukan siapa-siapa kok diberkati. Jadi Daud kayak terkesima gitu, terpesona. Ini ya mirip. Nih, lihat ya di slide berikutnya. 2 Samuel 6 ayat 12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud. Demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Berhasil baru. Jadi bagaimana cara Daud berhasil? Pertama, ini mesti ngerti. You mau dapat berkat Tuhan, you mau dapat hadirat Tuhan. Jadi gini, you mau dapat berkat Tuhan, you mesti dapat hadirat Tuhan. Tuhannya datang. You mau dapat Tuhan, caranya gimana? Si Daud. Apa yang datang sebelum Tuhan datang? Mendengar kabar ya. Iya, good news, kabar sukacita. Ngerti nggak? Itu selalu kebenarannya. Ya ngerti nggak? It's not the grace, kebenarannya dulu datang. Ngerti nggak? Baru anugerahnya. Nangkep nggak? Ya tahu nggak bedanya antara kebenaran sama anugerah berkatnya? Ya tahu? Yesus datang langsung. Dideklarasi dulu toh. Benar nggak? Berita sukacita toh? Keselamatan datang langsung. Gospelnya dulu. Ya toh? The good news. News. Gitu loh. Baru dari reality. Ngerti nggak? Kita makanya dipanggil untuk percaya. Jadi the good news datang dulu. Diberitahukanlah kepada Raja Daud. Jadi Tuhan mau menolong Daud. Caranya Tuhan nolong gimana?
kasih tahu the good news. Apa good news-nya? Apa kebenaran dari berita baik itu? Tuhan itu baik. Gitu loh. Tuhan itu memberkati Obed-Edom dan semuanya. Jadi the good news itu adalah apa? Tuhan itu baik. Dan baiknya kayak apa? Obed-Edom yang diam aja nerima, dapat tuh. Tuh. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Obed-Edom yang tidak agamawi, dapat tuh. Ngerti nggak? Obed-Edom diberkati bukan karena sinodenya. Bukan karena pendetanya. Bukan karena WL-nya. Bukan karena dia ahli Alkitab. Ngerti nggak? Bukan karena dia orang Farisi. Dibilangnya orang God. Tuh. Nggak dibilangin. Bukan karena darahnya. Bukan karena dia ahli Taurat, rajin. Bukan karena dia sinode. Bukan karena dia pengikut dari pendeta tertentu. Enggak. Dia cuma menerima Tuhan. Berita baik itu. Tanpa syarat. Seperti itu. Itu Tuhan sampaikan ke Daud. Ya. Dan Daud dengar. Gitu loh. Itu loh. Itu bedanya Daud sama yang sekarang. Kalau yang sekarang, ya bikinnya macam-macam. Gitu loh. Daud dengar. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Kalau you menerima good news dan you percaya. Signalnya adalah satu. You sukacita. Bukan marah dan takut. Dan banyak di gereja masih bilang, takut akan Tuhan. Takut. Gue bilang, lu baca dong. Takut akan Tuhan itu adalah awal dari hikmat. Awal. Sekia, awal. Masih anak kecil lu. Gitu loh, awal. Bukan akhir. Tapi dianggap kebenaran yang mutlak. Dalam arti, pegang takut akan Tuhan. Ya itulah. Orang-orang yang masih di agamawi bingung. Selamat sih. Itu loh, marah dan takut. Tuhan gak mau marah itu. Daud marah dan takut. Dibikin sukacita. Gitu loh. Kalau masih takut, itu namanya kalau bahasa Chinese masih sekia. Sekia apa, Ted? Yang blow on. Gitu. Ya. Jadi Daud mendengar berita kebaikan Tuhan terhadap Obed-Edom. Tapi Daud ngerti. Dia ngerti. Dia sukacita. Dan dengan itu dia bawa. Ya. Lalu saat berikutnya. Apa yang terjadi sama Daud waktu dia dengar itu? Daud percaya. Dia terima. Ngerti gak? Dia percaya. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah dari rumah Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dia percaya. Dan ada buktinya, ada sukacita. Ya? Dan lalu apa yang terjadi? 2 Samuel 6 ayat 13. Apabila pengangkat-pangkat tabut Allah itu, Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengeluarkan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Pakai lembu lagi. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Tuh Sari, menari lagi, sekuat tenaga lagi. Dia berbaju efod dari kain lenan. Pakai pakaian ya yang imam itu. Daud dan seluruh orang Israel, pakai lagi bangsa Israel. Mungkin lebih dari 30.000 kali ini. Mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak. Nyanyi. Dan bunyi sangkakala, pakai instrumen musik. Tahu nggak? Semua ini pakai lagi. Tahu nggak? Berhasil nggak kali ini? Berhasil. Ya. Jadi slide berikutnya. Apa bedanya usaha Daud yang pertama dengan yang kedua? Dia percaya. Good news-nya datang dulu. Ngerti nggak? You nggak bisa pekerjaan Tuhan
tidak dimulai dengan berita dari Tuhan. Harus good news-nya datang dulu. Kemudian kita percaya. Karena itu kita sukacita. Datang berkat Tuhan. Datang hadirat Tuhan dan datanglah berkat Tuhan. Ngerti nggak? Kalau cuma ngadain KKR, nggak datang. Setelah percaya, bikin KKR, nggak apa-apa. Ngerti nggak? Nangkap nggak? Yang kedua, Daudnya bikin KKR lagi loh. Rame-rame, pakai musik, pakai lagu, pakai segala, nggak apa-apa tuh. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi KKR-nya salah nggak? Enggak. Tapi kalau kalian mengandalkan KKR-nya, orangnya, I guarantee you shall fail. Gitu loh. Kalau ditinggikan bukan Tuhan, bukan berita baik dari Tuhan. Ada manusianya, itu gagal. Karena ya itu namanya berhala. Ya. Jadi, Tuhan itu tidak anti memuji pakai lagu. Bukan anti lagu 30.000 orang. Bukan anti ada WL, ada musik. Enggak tuh. Enggak apa-apa. Gitu loh. Tapi yang membawa hadirat Tuhan bukan lagumu. Bukan WL-mu. Bukan 30.000 orang. Bukan juga kehebatan dari Daud. Ngerti enggak? Yang bawa hadirat Tuhan adalah orang yang mau percaya atau menerima kabar baik dari Tuhan. Sesimpel itu. The good news, the gospel, kebenaran kasih Tuhan yang diterima itu yang membawa hadirat Tuhan. Dan di mana Tuhan hadir, berkatnya ada. Sesimpel itu. Ya. Jadi saya pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya untuk mendapatkan tabut Tuhan dapat tinggal bersama dengan kita? Banyak orang nyanyi lagu tertentu. Ngerti enggak? Banyak orang pakai mengandalkan pendoa syafaat tertentu. Banyak loh yang kayak gitu. Banyak mengandalkan pendeta tertentu. Banyak lagi mengandalkan worship leader tertentu. Kalau saya bilang semuanya itu penyembah berhala. Karena mereka semua bukan Tuhan. Nangkap nggak? Ada WL, ada lagu, ada apa nggak apa-apa. Gitu loh. Jangan diberhalain. Ya. Cara untuk mendapatkan tabut Tuhan atau kehadiran Tuhan, ya percaya atau menerima kebaikan kasih Tuhan. Sesimpel itu. Nggak macam-macam. Dan slide terakhir, apa yang terjadi saat Tuhan, tabut Tuhan atau Tuhan tinggal bersama dengan kita? Seluruh keluargamu diberkati. Seluruhnya diberkati. Tapi dengan percaya menerima kasih Tuhan sesimpel itu. Ngerti enggak? Kamu mesti jadi Obed-Edom. Obed-Edom yang ngajarin Daud. Kesaksian Tuhan melalui Obed-Edom. Orang gak ada teologianya. Rasnya gak mendukung. Pendidikannya gak mendukung. Semuanya gak mendukung. Cuma satu. Dia menerima kasih Tuhan. Sesimpel itu. Ya, ini ribuan tahun yang lalu dibacain. Lu kira KKR Tuhan nggak tahu ya? Dunia akan gila KKR gitu. Hah? Ribuan tahun yang lalu udah dibukain. Maka saya bilang, seluruh masalah isu teologi, kalau ngerti pewahyuannya dari Tuhan, you udah tahu di mana dijawab di Alkitab. Tapi kalau pakai cuman modal STH, hahaha. Ya, ini saya tanya nih, ini kalau bisa jawab,
very good. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Semua juga ada yang ini. Kenapa Uza mati? Maria, mau jawab? Bisa kenapa mati? Nabi palsu dia. Apa? Nabi Dia nabi palsu. Dia nggak pernah disembah si Uza. Siapa bilang dia nabi palsu, Tony? Wih. Uza yang megang. Yang pegang tadi Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Yang disamber itu kan? Oh, dia tuh ya pakai kekuatan, tapi dia pakai refleks. Lembunya tergelincir, berarti kaget. Dia di sebelahnya, dia di samping, ya toh? Duduknya si Uza di samping, ya. Yang di depan tuh Ahyo, dia di samping, dia tergelincir, dia tangannya pegang dong. Kok mati? Karena dia berusaha menolong Tuhan kesannya Om, karena deh saya pakai tangan saya mau bantu Tuhan supaya nggak tergelincir itu tabut. Mungkin dia nggak sempat mikir loh, kalau gue bilang loh. Sari, coba lo, orang lu sebelahnya tabut mau jatuh ya pegang lo gitu tuh. Iya sih refleks itu. Kenapa mati? Ayo. Iya ya si Uza kasihan. Dan dibilangin Tuhan marah. Sampai Daud aja takut loh. Tuhan Maha Kudus. Kesamber sedikit aja langsung mati gitu, yang gak kudus gitu ya. Gitu. Dia ragu sendiri. Masa megang Tuhan langsung mati gitu. Yesus dipegang rame-rame gak mati tuh orang ya. Nggak tahu kenapa mati. Pertama, saya bilangin, yang dipegang sama si Uza itu apa? Tabut dari kayu. Dia tidak pegang Tuhan. Angkat. Jadi tabut itu tengahnya itu ada yang tadi ya, 3 hal itu ya, mana ya, kemudian tongkat Harun yang yang berbunga itu ya, terus loh batu, atasnya tutup perdamaian dipegang sama cherubim. Waktu jatuh yang pegang di kayunya. Tuhannya di mana? Di taktanya di atas. Di atas yang di tengah cherubim, dia cuma nggak ada apa-apanya. Gitu loh. Yang ada bangkunya. Usaha lahannya pegang kayunya. Nangkap nggak? Tapi si Uza nggak tahu Om. Apa? Bukannya si Uza refleks, jadinya dia nggak tahu kan? Jadi kayak sepegangnya aja, sedapatnya aja gitu. Iya, memang refleks. Nih, artinya apa? Pertama ya, Sari, yang dipegang sama Uza bukan Tuhan. Tabutnya. Ngerti nggak? Kayunya. Bukan pribadinya ya. Iya, you mesti ngerti dulu. Yang kedua, apa itu? Yang kayu itu. Pohon, kayu, apa itu? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Hukum Taurat. Yang magerin Tuhan. Ngerti nggak? Di perjanjian lama. Itu yang dipegang sama Uza. Seperti juga waktu di Gunung Sinai. Yang serem. Pegang langsung mati. Apanya? Gunungnya? No. Perbatasannya. Kalau dia baca. The border. Anggap nggak? Kayu itu. Siapa yang bikin kayu itu? Manusia.
Karena Tuhan sama Adam dan Hawa sebetulnya baik. Cuman manusia mau jalan ke Tuhan pakai pengetahuan baik dan jahat. Pakai hukum Taurat. Manusia yang memilih mau datang ke Tuhan melalui pengetahuan baik dan jahat atau hukum Taurat. Makanya waktu di Sinai dibilang, Musa, kau yang membuat perbatasan itu, bukan aku. Ngerti gak? Manusia yang agama, manusia yang membuat cara untuk datang ke Tuhan dengan cara itu. Yaitu melalui kayu, melalui pengetahuan baik dan jahat, melalui hukum Taurat. Anggap enggak? Bukan Tuhan. Dan hukum Taurat itu yang manusia pilih. Pengetahuan baik dan jahat, kan hukum. Yang manusia pilih untuk jalan ke Tuhan. Pada waktu manusia berbuat kesalahan, meskipun tidak sengaja, hukumannya mati. Ngerti nggak? Anggap nggak? Jadi siapa yang menghukum Uza? Yaitu dosanya Adam dan Hawa tadi yang memilih untuk untuk datang ke Tuhan seperti diajarin iblis melalui pengetahuan baik dan jahat, melalui agama, melalui hukum Taurat. Kalau seperti itu, manusia harus sempurna. Dan kalau nggak sempurna, termasuk bikin kesalahan yang katanya tidak sengaja, hukumannya tetap sama, mati. Ngerti nggak? Itu Uza mati bukan karena Tuhan tidak mengasihi. Karena manusia memilih itu. Dan kemudian kenapa dikatakan bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu membunuh dia. Kenapa? Karena di perjanjian lama, sebelum Yesus mati di kayu salib, manusia yang memilih untuk menaruh hukum Taurat, pengetahuan baik dan jahat sebagai Tuhannya mereka. Tuhan yang mengasihi tidak meninggalkan manusia. Makanya saya pernah sharing, di buku saya juga ada, di manakah engkau? Waktu Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Tuhan ada bersama dengan Adam dan Hawa. Di tempat kejatuhan Adam dan Hawa. Jadi Tuhan, begini, Adam dan Hawa, kau memilih untuk mengutamakan hukum Taurat, pengetahuan baik dan jahat. Kau berada di hukum Taurat. Saya mengasihimu, saya juga. Yang Tuhan meletakkan diriku di bawah hukum Taurat. Meskipun aku Tuhan. Bukan karena Tuhan di bawah hukum Taurat. Seperti yang teologi seringkali berkata. Tuhan yang mengasihi, meletakkan dirinya di bawah hukum Taurat. Karena gak mau ninggalin anaknya. Ngerti gak? Makanya Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Saya yang adalah Tuhan yang berada di atas hukum Taurat, yang bisa meniadakan hukum Taurat karena saya di atas hukum Taurat. Tapi karena aku mengasihi manusia, aku meletakkan diriku di bawah hukum Taurat. Tahu nggak? Ngerti nggak? Tapi waktu dia Yesus mati di kayu salib, selesai hukum Tauratnya. Makanya kita mati bareng bersama Yesus, hukum Tauratnya selesai. Ngerti nggak? Itulah Tuhanmu. Makanya Tuhan sewaktu Yesus belum mati di kayu salib, dia harus karena mengasihi manusia. Dia meletakkan diri di bawah hukum Taurat, tidak meninggalkan manusia. Dia harus menghukum manusia menurut hukum Taurat. Tahu nggak? Harus bunuh Uza yang nggak sengaja. Kalau nggak di bawah hukum Taurat, nangkap nggak? Jadi Uza mati karena megang hukum Taurat, nggak sengaja. Teledor, nggak sengaja. Tapi di hukum Taurat, ya nggak sengaja. Ya sama aja lo nggak sengaja. Tetap hukuman mati satu-satu.
Kenapa Tuhan jadi marah? Karena Tuhan meletakkan dirinya di bawah hukum Taurat bersama dengan manusia. Karena Tuhan mengasihi. Manusianya tergeluncur di bawah hukum Taurat, Tuhannya bilang, gue gak tinggalin. Aku juga berada di hukum Taurat. Kita mati bareng yuk untuk melepaskan diri dari hukum Taurat. Setelah itu, setelah lepas, kita bangkit. Tuh, gampang doh. Pencipta. Itulah caranya Tuhan. Ngerti gak? Makanya Uza itu mati karena Tuhan harus melakukannya. Ngerti gak? Di bawah hukum Taurat dia harus bunuh. Sekarang udah enggak. Jadi Tuhan melakukan itu karena kasih. Karena dia nggak bisa tinggalin manusia. Kalau kita ditinggalin, berarti kita sendirian berpisah dari dia. Manusia tidak akan mampu melepaskan diri dari hukum Taurat. Manusia hanya bisa mampu melepaskan hukum Taurat pada waktu Tuhan datang bersama dengan manusia. Berada di tempat yang sama, di manakah engkau? Di bawah hukum Taurat. Kemudian mati terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat digenapi. Jadi Hongki menggenapi hukum Taurat 100%. Kasih tahu. Pak J menggenapi hukum Taurat 100%. Tapi bukan seperti yang di pendeta katakan di dunia. Caranya bagaimana? Ya dengan mati. Mana hukum Taurat yang kalau kita udah mati, mana yang gak digenapi? Pasal mana di hukum Taurat yang gak digenapi? Kalau kita udah mati. Pan hukumannya mati. Menggenapi dong. Tapi bukan yang seperti diajarin di teologi atau pendeta. Sok baik. Ngerti gak? Caranya mati. Makanya kita kalau dibaptis itu mati bersama Kristus. Bangkit. Saat menggenapi. Gimana menggenapi hukum Taurat? Ya mati. 100% menggenapi dengan mati. Setelah bangkit, ya sudah, hukumnya baru, hukum Kristus namanya. Ya, jadi ngerti ya? Makanya kalau di dalam Tuhan, kematian itu, ya jalan kemenangan. Kalau dia mau menang atau bersih dari hukum Taurat, dari kontaminasi Adam dan Hawa, ya mesti mati. Ya kayak Uza, ya kayak kita, mau sengaja nggak sengaja harus mati. Begitu loh, nggak usah takut. Tapi setelah bangkit, hidup yang baru. Gitu loh. Ya? Ada pertanyaan enggak? Jadi Sari, kalau teledor dihukum enggak sekarang sama Tuhan? Enggak, soalnya Tuhannya sudah genapi hukum Taurat. Hukumnya udah baru. Iya. Keteledoran. Kalau orang yang bilang, tuh Tuhan Maha Kudus loh, salah dikit aja lo dibunuh loh. Tuh, kalau gak ngerti, kasih tetap. Nggak ninggalin manusia yang berada di bawah hukum Taurat. Tapi waktu Tuhan belum mati di kayu salib, dia harus lakukan. Yang hukum Taurat perintahkan. Bukan karena Tuhan di bawah hukum Taurat. Tapi karena Tuhan meletakkan dirinya bersama dengan manusia yang di bawah hukum Taurat karena dia adalah kasih. Ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya gampang toh. Hanya bergantung sama kasih Tuhan. Semua Alkitab cuma bergantung pada satu. Pada Tuhan. Tuhan tuh apanya sih? Kasihnya. Udah. Oke, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Yesus, segala kebaikan dan pertolongan-Mu. Kau saja yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan, dan biarlah rencana-Mu terjadi. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.